Bisa juga Anda kemudian akan mengalami intimidasi, tapi mudah-mudahan tidak. Apakah Anda sudah siap mental untuk hal tersebut? Silakan. Ya, baik, terima kasih saya Pak Prof, Bang Refli. Untuk masalah intimidasi, sebelum saya melaporkan Saudara Rismond, saya sudah mempertimbangkan secara maksimal dan baik apa yang saya mau lakukan, sehingga saya membulatkan tekad saya apabila persoalan ini akan dibiarkan terus dan tidak akan terungkap, maka jangan kita akan menganggap ke depan Indonesia ini, khususnya para pemimpin-pemimpin kita, akan membawa negeri ini dengan baik. Untuk itu, apapun konsekuensinya, saya akan tetap berpegang teguh pada pendirian saya, dan tidak ada satu orang pun yang akan bisa mempengaruhi saya untuk apalagi mencabut laporan saya. Itu yang utama bagi saya. Yang berikutnya, saya tidak akan tergoda dengan iming-iming berupa materi. Kalau omong-omong, ya, iming-iming enggak kalau omong-omong. itu. Karena saya bertekad pada diri saya, disinilah perbuatan untuk membuktikan kebenaran, kejujuran untuk masalah kasusnya Pak Rismond ini, sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari nanti. Insya Allah saya sudah mengikhlaskan diri saya juga, itu. Karena memang betul Pak Prof mengatakan bahwa Pak Rismond ini di belakangnya orang-orang besar semua, itu, sehingga akan memudah mempengaruhi itu siapa saja yang tidak sejalan dengan mereka. Tapi saya katakan di sini, ini sebagai jihad bagi saya untuk menyuarakan kebenaran, kejujuran untuk mengungkap keadilan di negeri ini. Itu harapan saya dengan tegas, sehingga insya Allah saya tidak akan pernah menyerah. Kalau perlu, bukan cuma persoalan kasus penipuan ini yang harus melakukan, yang saya melaporkan. Kalau ada bukti-bukti lain lagi tentang dokter eng-engnya itu yang betul-betul masih kita ragukan, yang disematkan di KTP-nya itu, kalau ada barang bukti bahwa Rismond tidak lulus di Yamaguchi, Jepang, maka saya akan laporkan juga bahwa itu kasus penipuan juga, pemalsuan dokumen. Dan kasus yang akan kita mau laporkan lagi ke depan, insya Allah tentang masalah ISBN-nya ini, ya ini kita kaget juga tentang masalah gelar doktor yang disematkan oleh di KTP-nya Pak Rismond ini, itu. Dan ini setelah Bang Roy kejar meminta ijazahnya, beliau tidak bisa berikan bukti ijazah doktor S3-nya dari Yamaguchi, Jepang. Yang Anda berikan cuman surat transmit nilai. Iya, kita juga bisa. Itu, sehingga kalau ini terbukti juga pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Rismond, maka siap-siap kita akan laporkan untuk sesi berikutnya. Gitu, Bang. Ya, itu sekaligus closing statement-nya ya. Ya. Silakan Mike dari sana Closing statement. Ya. Berturut-turut, kemudian Pak Ugro, kemudian Pak Merah, dan Oke, jadi dari saya dulu ya, supaya penonton semua channel-channel ini tidak ngantuk, saya akan bongkar satu lagi kebohongan alias kejahatan yang dilakukan oleh Rismond Hasyolan Sianipar di panggung TV nasional. Dia menyatakan pernah memberikan uang 20 juta kepada Bambang Tri. Saya sudah konfirmasi dan itu bohong besar. Bambang Tri tidak pernah menerima uang 20 juta tersebut. Dia hanya dibelikan baju. Berapa sih baju, Pak? Coba Pak Roy beliin saya baju 20 juta dong. Ya tergantung mereknya. Kalau Alfi ya. Ya setahu saya sih dibeliin bajunya di enggak, waktu itu seingat saya dia beli bajunya di Blora. Mungkin kalau enggak di Blora, di daerah Cepu sana. Di daerah Cepu, Cepu ya. Iya ya, di daerah Blora, dan saya nggak tahu mall apa yang bisa beli baju 20 juta di sana. Nah, itu. Jadi supaya ini kan udah bangun semua kan nih penontonnya nih, ribuan penonton ini. Nah, itulah. Jadi kayaknya Rismond ini gali lobang tutup lobang pengennya. Tetapi ternyata semakin dia menggali lobang, semakin dalam lobangnya.
nggak ketutup-tutup makin tergali. Jadi Bambang Tri akan mempertimbangkan nih Pak. Saya dengar beliau akan mempertimbangkan karena sudah difitnah seperti itu, apakah mau mengambil langkah hukum atau tidak. Ya sebaiknya Rismon minta maaf lah ke Bambang Tri juga. Soalnya dengan apa namanya yang dikatakan Pak Al-Katiri kemarin tentang buku JWP, uang yang dia terima 50 juta katanya ke Bambang Tri. Lalu ada juga nih fitnah yang sangat keji. Saya dengar dari salah satu teman-teman kita di sini, katanya uangnya ke Kasmujo. Itu jelas-jelas salah. Dia tidak pernah bertemu dengan Pak Kasmujo, hanya satu kali dengan saya itu, lalu pernah mengirim buah. Kan nggak masuk akal Pak. Baju tidak mungkin 20 juta, buah pun tidak mungkin 20 juta. Apa mau beli duren satu pesawat dia 20 juta? Kan luar biasa itu. Jadi ini kebohongan yang luar biasa. Rismon, kalau ibu saya almarhum yang dikenal juga oleh Rismon pernah mengatakan, bohong itu adalah bapaknya dosa. Sekali berbohong, besok beranak bohongnya, beranak lagi, beranak cucu. Mau berapa biji anak kebohonganmu Rismon? Sekarang kau libatkan Bambang Tri, kau libatkan Pak Yusuf Kala, kau libatkan manajemen buku Gibran Endgame, kau jebloskan Arif Iksan. Ya, sudahlah Rismon, pensiunlah kau, entah ke Bali, entah kemana sana, ke dalam goa yang terdalam supaya nggak ada yang lihat kau lagi ya. Supaya kami semua juga udah nggak usahlah ngurusin kalian-kalian yang nggak penting ini. Sekianlah closing statement dari saya. Tuhan memberkatimu Rismon. Jadi yang pertama, saya bisa menyimpulkan 4 laporan polisi tadi yang sering saya sebutkan. Ada 4 LP, Pak Jokowi dan kawan-kawan. Karena sudah dilakukan restoratif justice sejak awal oleh kepada 2 orang, yaitu Pak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Sesuai dengan pasal 79 sampai dengan 84 tentang RJ yang dilakukan oleh kepolisian, ya, oleh penyidik. Itu kasus tersebut berdasarkan 4 laporan polisi itu seharusnya sudah selesai, sudah ditutup. Kasus pencemaran nama baik dan fitnah plus pasal-pasal undang-undang ITE, ya, itu seharusnya sudah di SP3. Itu yang di SP3 kasusnya, bukan orang per orang, ya. Dan saya yakin pihak penuntut umum tidak akan melanjutkan Kelihatan umurnya Pak. perkara tersebut karena sudah dimintakan penetapan ke pengadilan. Jadi kalau sudah dimintakan penetapan pengadilan, inilah SP3 yang luar biasa. Biasanya SP3, surat perintah penghentian penyidikan, itu dalam penghentian penyidikan tidak pidana yang umum itu tidak perlu minta penetapan pengadilan karena masih bisa digugat pra peradilan. Nah, kalau seperti RJ, Restoratif Justice, SP3 ini tidak akan bisa lagi digugat di pra peradilan karena sudah ditetapkan oleh pengadilan, ya. Jadi Rismon nggak usah ragu-ragu. Kalau RJ sudah terima atau belum, perkara tersebut sebetulnya sudah ditutup, ya. Yang kedua, kalau peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah ini sudah ditutup, saya melihat bahwa berdasarkan sidang KIP yang digugat oleh rekan Bonatua, ini seharusnya sudah mulai dilaporkan pidananya dugaan penggunaan yang diduga lagi ijazah palsu tadi yang dilakukan oleh para komisioner KPU, baik di Solo, kemudian di Jakarta dan di pusat. Ini harus ada yang berani melaporkan sehingga ke depan nanti tahun 2029 tidak akan lagi terjadi hal-hal seperti yang terjadi di tahun-tahun 2005, 2010 ya di Solo, 2012 Jakarta, 2014 di KPU Pusat dan 2019 di KPU Pusat. Ini jangan sampai terjadi lagi, sehingga para komisioner KPU akan bertindak hati-hati. Jangan merasa dirinya nanti seperti event organizer pesta pernikahan. Ini pesta demokrasi. Kita harus sama-sama mengawasi. KPU harus bertindak sesuai dengan undang-undang yang ada. Ya, jadi sekali lagi
mudah-mudahan dugaan ijazah palsu tadi bisa segera ditindaklanjuti oleh penyidik ya. Kemudian nanti dilanjutkan jaksa, nah terserah jaksa apakah mau dikesampingkan perkara pidana tersebut atau dilanjutkan ke sidang pengadilan, kita serahkan kepada kejaksaan. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, kalau saya sendiri siap. Kalau saya sendiri singkat saja. Saya adalah seorang programmer yang sangat mencintai matematika dan saya menganggap matematika adalah sebuah seni. Dari paradigma seni kita bisa melihat sebuah keindahan dan transparansi atau akuntabilitas. Karena matematika itu bisa dibuktikan secara logika gitu. Artinya transparan. Nah, bayangkan sebuah keindahan ini digunakan untuk menutupi sebuah pragmatisme untuk kepentingan dia sendiri, sehingga mencemari matematika sebagai seni itu sendiri. Nah, ibaratnya itu kayak spray putih untuk menutupi kotoran itu. Jadi spray putih yang sangat indah, yang sangat suci ini dibuat untuk menutup sebuah kotoran kayak gitu. Jadi harusnya ya secara moral itu sangat menyalahi kayak gitu. Itu aja sih Pak dari saya, Pak. Oke, terus Bang Lilis, Mas Roy. Ya. Sebelum menutup ya, saya juga ingatkan untuk teman-teman semua, makanya saya ingat kalau minum es teh leci itu sebaiknya jangan diaduk. Karena kalau diaduk pakai sendok itu nggak bagus untuk mata. Karena sendoknya bisa nyolok gini. Malam-malam biar pada melek ya. Jangan terlalu serius ya, gitu. Jadi pesan saya gitu ya. Jadi Rismond nggak bisa terlalu ketawa ya. Bukan karena sendok yang nyolok mata tadi ya, tetapi karena apa? Karena memang ada banyak sekali kasus-kasus yang harus dipertanggungjawabkan ya. Akibat apa? Kelakuan yang kami itu sudah sangat baik ya kepada kamu itu ya. Kamu kita ajak bersama-sama, kita ajak berjuang. Siapa yang ngajak ke politik? Nggak ada. Kita semua itu berangkat bersama-sama, nggak ada yang maksa-maksa. Bahkan kamu sendiri yang mendatangi para ketua partai ya, minta izin. Pak Ugro juga sempat diminta waktu itu untuk ke salah satu ketum partai, tapi untungnya beliau nggak bersedia ya waktu itu. Dan akhirnya salah satu WA kan terbukti tadi, WA ke Pak JK dan seterusnya. Tapi malah kamu mengatakan saya dipaksa-paksa ke politik. Yang dipaksa ke politik itu siapa ya? Nggak ada gitu. Dan sekarang ya nikmati saja hari-harimu yang sebentar lagi akan menerima panggilan dari banyak LP itu. Dan kalau panggilan ini yang terakhir ini, nah itu panggilan dari yang maha kuasa ya, jadi zombie ya, nggak bisa lagi menikmati es leci enak tanpa tusuk mata ya, gitu aja. Makasih. Ya, sobat era sekalian ya. Sekali lagi dengan etika jurnalistik seharusnya Rismond datang ke sini untuk mengklarifikasi. Saya bersedia kalau seandainya Rismond mau datang dan mau mengklarifikasi, dipertemukan dengan Mas Roy dan Topi Merah, sehingga ada yang namanya cover both side, ada keseimbangan di sana. Tapi kalau dia bikin di channelnya sendiri ya silakan. Tapi silakan, nggak apa-apa juga. Cuma tolong kolom komentarnya dibuka. Nah itu. Ini kita buka kolom komentar nih ya. Ada yang menghina, ada yang memuji, tapi kita jantan, kita berani ya. Nah, jadi tolong buka kolom komentar dan stay kepada masalah ya, bukan pada isu-isu yang hoax dan lain sebagainya. Karena itu untuk menutup ini saya kasih pantun khusus untuk Rismond yang baru saya bikin. Ya. Kira-kira bikinnya ya 0032, ini sekarang 0038, berarti 5 menit yang lalu. Gini ya pantunnya. Dari Sabang hingga Merauke, Cakep. banyak berjajar hewan belalang. Lai Rismond dulunya oke. Belok di jalan tak bilang-bilang. Ada yang langsung nantang panco nanti. Gara-gara tak bilang-bilang belok di jalan nih, ada yang mau ngajak Lai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat-ingat ya kalau minum